Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa sholli wa sallim ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dipertemukan dalam forum ini. Dengan segala rendah hati memohon kepadanya, tuntunlah kami, hantarkan kami kepada jalan yang Kau ridhoi karim. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, bahwa Muhammad utusannya. Semoga salawat dan salam dicurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Islam itu penting ada satu fikih yang disebut dengan fikih kepemimpinan. Kenapa? Sebab kulkum ro'in mas'ulun an ro'iyati. Setiap kalian itu adalah seorang pemimpin. Mas'ulun akan diminta pertanggungjawaban an ro'iyatihi, dari hasil kepemimpinannya. Maka dengan ini kita akan membicarakan apa itu pemimpin. Pemimpin ialah orang yang dipercaya untuk memimpin dalam bidang apapun, dalam bidang perusahaan, dalam bidang seni, dalam bidang apapun, terutama dalam bidang kemasyarakatan dan kerumah tanggaan. Itulah pemimpin. Syarat pemimpin satu, akhlak harus baik. Sebab mau nggak mau, kalau pemimpin di masyarakat nanti bakal ada orang yang datang yang bersengketa. Maka itu kalau pemimpinnya tidak mempunyai akhlak yang baik, maka masyarakat itu tidak mempunyai kepuasan dengan hasil keputusannya. Ketika dengan akhlak yang baik, maka semua orang yang dipimpinnya itu merasa teduh, merasa nyaman, merasa adem. Tetapi kalau pemimpinnya tidak berakhlak baik, maka akan terasa gerah, tidak nyaman, tidak teduh, gersang, dan lain sebagainya. Yang kedua, kata-kata seorang pemimpin itu adalah kata-kata yang bijak. Karena seorang pemimpin itu adalah guru. Jadi guru yang baik itu adalah mendidik anak-anaknya dari hati, penuh dengan kasih sayang. Tidak boleh ada cercaan, tidak boleh ada makian. Kemudian syarat pemimpin itu adalah jujur. Bagaimana pemimpin akan dipercayai kalau tidak jujur? Bagaimana seorang orang tua akan dihormati oleh anak cucunya kalau dia tidak jujur? Bagaimana seorang manajer akan baik berhasil perusahaannya kalau dianya tidak jujur? Maka kejujuran itu adalah modalnya. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah open management, jadi manajemen yang terbuka. Tidak ada perselingkuhan dalam manajerial, tapi semuanya transparan. Apalagi dunia hari ini adalah dunia transparan. Ketika seorang pemimpin transparan, maka pemimpin itu akan sukses, akan dihargai, akan dihormati. Walaupun dia sudah lengser, tetapi harga dirinya tetap membumbung naik ke martabat yang lebih baik. Tetapi ketika tidak transparan, hari ini kita dipertontonkan bagaimana seorang pejabat yang masuk ke KPK kena ketidaktransparannya. Apalagi besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang segala-galanya sudah disetting benar oleh kedua malaikat Raqib dan Atid apa yang kita lakukan. Kemudian komunikatif seorang pemimpin, artinya menjalin hubungan dengan setiap lapisan masyarakat. Tidak memilih, tidak memilah siapa yang dihadapinya, tidak memilih dan memilah siapa yang harus dibantunya. Yang namanya warga, yang namanya masyarakat, maka seorang pemimpin itu harus bisa masuk ke semua lini. Sebab masyarakat yang ada di wilayahnya itu tidak semuanya orang berada, tidak semuanya orang berduit, tapi akan bervariatif. Ada yang mampu, tidak mampu, berkekurangan, berkecukupan, atau lebih. Maka seorang pemimpin yang baik itu bisa merangkul kepada seluruh lini masyarakat.
Harapannya dari seorang pemimpin adalah menimbulkan kesejukan, menimbulkan kenyamanan, tempat mengadu, tempat berlabuh dari masyarakat yang dipimpinnya. Contoh seperti Rasulullah. Ketika ada orang yang bermasalah datang ke Rasul, pulang dari Rasul itu mereka sangat senang, mereka sangat tenang, sebab mendapatkan informasi yang jelas, mendapatkan ilmu yang jelas, mendapatkan kepuasan semua pihak. Bukan hanya saja yang mengajukan, bukan hanya saja yang terdakwa, tapi semuanya merasa dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah gambaran seorang pemimpin yang baik. Secara selanjutnya, seorang pemimpin yang baik adalah pemaaf. Tidak ada kata yang lebih indah kecuali adalah pemaaf. Sebab ada rumus bahwa malaikat itu tidak pernah salah, setan itu tidak pernah benar, sedangkan manusia berada di antara keduanya. Kadang-kadang salah, kadang-kadang benar. Ketika salah, maafkan. Sebaik-baik orang adalah memaafkan kesalahan orang lain sebelum yang salah itu meminta maaf. Itu sebaik-baik doa, sebaik-baik pertolongan dari Allah kepada mereka. Jadi maafkan, maafkan, dan maafkan. Kenapa? Sebab itulah kewajiban seorang pemimpin. Kalau tidak mau memaafkan, jangan jadi pemimpin. Sebab pemimpin itu banyak ragam corak di masyarakat. Memimpin satu wilayah yang banyak masyarakatnya, pasti karakter, sifat, tabiatnya juga sangat banyak sekali. Kemudian sudah memaafkan, mengayomi masyarakat. Dari mulai masyarakat milenial hari ini, mulai masyarakat terdidik hari ini, mulai masyarakat intelek hari ini, mulai masyarakat ekonomi, teknokrat, dan lain sebagainya. Itu diayomi semuanya oleh pemimpin. Sehingga kebutuhannya itu tercukupi oleh kepemimpinannya. Bukan dengan finansial, tapi dengan masukan-masukan, bimbingan dari pimpinan, maka tiap-tiap orang merasa terpuaskan. Tidak dipojokkan, tidak merasa terpuruk. Dan pemimpin itu kalau melihat anaknya salah, warganya salah, jangan disalahkan di depan umum, tapi dibawa ngobrol berdua, kekeluargaan dari hati ke hati. Sebab manusia itu punya harga diri. Ketika dia salah dan dia juga mengakui salah, tapi kalau dibicarakan di wilayah umum, maka merasa dirinya itu tidak ada harganya, merasa tidak dihargai oleh pemimpinnya. Maka yang tadinya simpati kepada pemimpinnya, ketika diberlakukan seperti itu, maka menjadi antipati. Yang tadinya taat menjadi tidak taat, yang tadinya sopan menjadi brutal, yang tadinya baik menjadi tidak baik. Itu semuanya akibat dari seorang pemimpin. Maka Allah menyatakan pemimpin yang baik adalah diawali dengan mampu memimpin dirinya sendiri. Ketika dia sudah mampu memimpin dirinya sendiri, maka bakal naik kepada mampu memimpin istrinya, memimpin anak-anaknya, memimpin keluarganya, baru memimpin tetangga dan sebagainya. Itu dari awal ibda binafsik, dimulai dari dirinya sendiri. Sangat enak kalau dimulai dari diri, sebab tidak terpecahkan oleh keinginan lain yang di luar batas kemampuan dirinya. Tetapi kalau dari dirinya yang datang, itu manajemennya itu sudah utuh, sudah baik. Tetapi kalau datang dari luar dipaksakan, untung-untung kalau fasilitasnya ada dalam dirinya, tetapi kalau fasilitasnya tidak ada, maka untuk menyelesaikan masalah itu sangat gelagapan sekali. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus berada di depan. Kemudian kalau di belakang itu mendorong orang supaya lebih maju. Di depan memberi contoh kepada orang supaya lebih baik. Tuturi handayani. Itu adalah tipe seorang pemimpin yang baik. Pemimpin itu tidak boleh emosional.
Sebab tidak ada sesuatu itu selesai dengan emosional, tidak ada. Kalau pemimpin emosional itu hanya dihargai di depannya saja karena merasa takut, tetapi kalau di belakangnya itu tidak ada yang menghargai. Itu adalah pemimpin yang sangat-sangat dijauhi oleh masyarakat. Tetapi kalau pemimpin yang ramah, yang sopan, itu adalah pemimpin yang dibutuhkan hari ini. Siapapun orangnya, level manapun orangnya, dia ingin dihargai, ingin sopan, disopani oleh siapapun. Walaupun dia tidak sopan, tetapi kalau ada orang yang sopan, maka dia insya Allah bakal bersikap sopan pada waktu itu. Itu adalah pemimpin yang baik. Akhirnya bagaimana seorang pemimpin bakal bisa membawa masyarakat yang dipimpinnya dari masyarakat mikro sampai kepada masyarakat makro kalau seorang pemimpin itu tidak mempunyai persiapan yang matang, tidak ada kesiapan yang utuh, dan tidak mempersiapkan diri. Harus matang, utuh, dan dirinya juga dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat dan sederhana ini memberi masukan kepada siapapun, terutama kepada calon pemimpin, baik pemimpin mikro ataupun pemimpin makro. Barakallahu li wa lakum wa iyyakum biiznillah wa iyyakum bimaghfiratillah wa iyyakum bihasanatillah. Amin amin wa amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.